Ya, teman-temanku Civitas Akademia, perkenalkan nama saya Muhammad Susilo dari Prodi Pendidikan Kimia 2A Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya, pada video ini saya akan melakukan praktikum fisika dasar, yaitu tentang pemakaian alat ukur dasar. Sebelum melakukan praktikum fisika dasar lebih lanjut, alangkah baiknya kita harus mengetahui dan juga memahami tentang pemakaian alat ukur dasar fisika. Tiap-tiap alat ukur dasar memiliki cara penggunaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pada praktikum kali ini bertujuan agar praktikan dapat mengetahui prinsip kerja alat ukur dasar fisika serta dapat melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Jangan lama-lama, yuk kita mulai praktikumnya. Pada praktikum kali ini, apa aja sih alat dan bahannya? Yuk kita lihat alat dan bahannya. Untuk percobaan yang pertama, kita akan melakukan pengukuran dengan alat ukur yaitu mikrometer skop. Bagaimana sih cara penggunaannya atau langkah kerjanya? Nah, langkah kerjanya yang pertama itu, sebelum dilakukan pengukuran, kita harus melakukan pengenalan pada mikrometer skop tersebut. 2. Carilah NST atau nilai skala terkecil dan juga skala maksimum dari mikrometer skop. 3. Ukurlah diameter dan ketebalan uang logam 500 perak dan lakukan pengulangan selama 5 kali. Setelah semua selesai, catat hasil pengamatan dan pengukuran di kertas. Ya, untuk percobaan kedua, kami menggunakan alat ukur jangka sorong. Langkah yang pertama yaitu lakukan pengenalan pada jangka sorong yang akan digunakan. Kedua, cari NST atau nilai skala terkecil dan juga skala maksimumnya. Ketiga, ukur panjang dan dimensi tutup botol dan ukur kedalaman botol mineral, lalu ulangi percobaan sebanyak 5 kali. Lalu catat hasil percobaan pada tabel. Ya, untuk selanjutnya pada percobaan ketiga, kita melakukan pengukuran dengan alat ukur neraca 4 lengan atau neraca Ohaus. Langkah yang pertama yaitu kita melakukan pengenalan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, carilah NST dan skala maksimum neraca 4 lengan. 3. Timbanglah uang logam Rp1.000 dengan menggunakan neraca 4 lengan tersebut dan ulangi percobaan sebanyak 5 kali percobaan. Ya, pada percobaan keempat ini masih digunakan alat ukur untuk menimbang berat, yaitu neraca digital. Apa bedanya dengan neraca pandangan? Untuk langkah-langkahnya masih sama, yaitu yang pertama untuk pengenalan, lalu yang kedua lakukan atau carilah NST dan skala maksimum neraca digital tersebut, dan yang ketiga timbang uang logam
Rp100.000 dan lakukan pengulangan sebanyak 5 kali. Lalu catat hasil pengamatan dan bedakan dengan hasil yang diperoleh dari neraca empat lengan. Selanjutnya kita melakukan percobaan untuk pengukuran kuat arus. Kita menggunakan alat ukur yaitu multimeter digital. Langkahnya yaitu yang pertama, lakukan pengenalan terhadap alat yang akan kita gunakan. Lalu yang kedua, cari nilai skala terkecil dan juga skala maksimum multimeter digital. Yang ketiga, pasang resistor, power supply, dan multimeter digital. Lalu selanjutnya percobaan dibagi menjadi dua, yaitu percobaan pertama dan percobaan kedua. Pada percobaan pertama, rangkaian disusun secara seri. Lalu hitunglah kuat arus yang muncul pada setiap resistor pada multimeter digital. Dan percobaan kedua, rangkaian disusun secara paralel. Hitung tegangan yang muncul di setiap resistor pada multimeter digital. Lalu ulangi percobaan sebanyak 3 kali dan catat hasil percobaan pada tabel. Untuk selanjutnya pada percobaan ke-6, kita menggunakan alat ukur stopwatch analog. Alat ukur stopwatch analog ini merupakan suatu alat ukur untuk menghitung waktu. Langkah kerjanya bagaimana? Yang pertama, kita harus tetap melakukan pengendalian pada alat ukur stopwatch analog. Lalu yang kedua, tentukan nilai skala terkecil dan skala maksimum. 3. Letakkan pegas dan beban 100 gram pada statif. 4. Tarik pegas sejauh 5 cm dari posisi awal. 5. Lepaskan pegas dan hitung berapa banyak waktu yang dibutuhkan oleh pegas untuk melakukan 3 kali getaran. 6. Lakukan percobaan sebanyak 3 kali percobaan. Dan terakhir, catat hasil pengamatan pada tabel. Untuk percobaan terakhir, kita menggunakan alat ukur mistar. Langkah kerjanya yaitu yang pertama, lakukan pengenalan pada mistar yang akan kita gunakan. Lalu yang kedua, cari nilai skala terkecil dan juga skala maksimum. Yang ketiga, ukur diameter uang logam Rp500 dan lakukan pengulangan sebanyak 5 kali. Dan terakhir, catat hasil pengukuran dalam tabel. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, praktikan dapat mengambil beberapa hipotesis. Di antaranya, yang pertama, jangka sorong lebih tepat digunakan untuk mengukur tebal suatu benda, sedangkan mikrometer scope lebih tepat digunakan untuk mengukur diameter suatu benda, karena mikrometer scope lebih teliti daripada jangka sorong. Yang kedua, neraca digital lebih teliti daripada neraca 4 lengan. Yang ketiga, dalam kegiatan pengukuran, semakin kecil skala alat ukur yang digunakan, maka semakin akurat nilai yang dihasilkan. Lalu yang keempat, nilai pada pengukuran berulang lebih akurat hasilnya daripada nilai yang dilakukan tanpa berulang. Nah teman-teman, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga
dapat bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Dan saya Muhammad Susilo pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.